Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Battlethrough the Heavens. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan anak buah Mugu yang mengabarkan bahwa Xiao Yan dan teman-temannya berhasil lolos. Mugu menjawab, laporkan saja tentang masalah ini pada cabang utama Ola Jiwa, sedangkan diriku akan mengejar Xiao Yan serta yang lainnya. Saat berhasil menemukan mereka, Mugu langsung melancarkan serangannya, yang tentunya hal tersebut membuat beberapa orang tewas seketika. Bahkan Cao Ying sendiri sampai dibuat tak bisa menggerakkan tubuhnya. Sehingga dengan terpaksa Song Qing pun akhirnya meninggalkan Cao Ying sendirian. Mugu yang menyaksikan hal tersebut berkata, apakah hanya segini saja kemampuan dari Menara Pil? Namun tanpa diduga datang Xiao Yan yang segera menyelamatkan Cao Ying. Xiao Yan juga meminta Cao Ying pergi dan serahkan saja Mugu kepadanya, tapi ternyata Xiao Yan dan Cao Ying justru dibuat terpojok oleh Mugu, karena bagaimanapun juga mereka bukanlah tandingan yang setara dengannya. Tetapi untung saja datang Xian dan juga Xiong Zhan untuk menolong mereka berdua. Xiao Yan bertanya, mengapa kau berada di tempat ini? Xian menjawab, aku tahu jika kau pasti akan mengikuti turnamen alkemis di Menara Pil, sehingga diriku menunggumu di sana. Kemudian Xian pun menyuruh Xiong Zhan untuk menghabisi Mugu. Xiong Zhan menjadi sangat senang mendengar perintah dari Xian. Semua itu karena misi Xiong Zhan akan selesai setelah berhasil membunuh Mugu. Lalu ia pun segera melesat untuk menghempaskan serangannya. Xiao Yan berkata, siapakah dia sebenarnya? Xian menjelaskan bahwa paman tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan seekor beruang kuno naga bernama Xiong Zhan, penguasa pegunungan 10.000 obat. Tak berselang lama Xiong Zhan pun merubah dirinya menjadi sosok beruang raksasa, yang hal itu membuat Xiao Yan sadar jika dia merupakan beruang naga magis terkuat legenda. Mugu berkata, monster rendahan sepertimu tak pantas bertarung dengan master sepertiku. Xiong Zhan membalas, apakah kau lupa jika dirikulah penguasa tempat ini? Dan tiba-tiba saja Xiao Yan dikejutkan oleh getaran yang sangat kuat, yang ternyata getaran itu berasal dari sekelompok binatang magis lainnya yang dipanggil oleh Xiong Zhan. Melihat hal tersebut tentu membuat Mugu menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka kalau Xiong Zhan memanggil semua teman-temannya. Semua orang juga menjadi ketakutan saat menyaksikan kejadian itu. Sedangkan Cao Ying memerintahkan mereka semua untuk bangkit kembali, karena sekuat apapun Mugu, dirinya pasti akan kalah jika diserang secara bersamaan. Xiao Yan langsung menyetujui perkataan Cao Ying, sehingga akhirnya mereka semua bersatu untuk menghabisi Mugu. Tentu saja Mugu memilih untuk lebih baik melarikan diri, karena sekalipun diriku menang pasti aku akan kehilangan banyak tenaga. Sehingga nanti diriku tak bisa menaklukkan 3.000 api surgawi membara. Sebelum pergi, Mugu menegaskan bahwa aku akan melepaskanmu untuk kali ini, tapi diriku akan kembali mencarimu setelah menyelesaikan acara pemurnian pil surgawi. Xian yang melihat hal itu tentu tak tinggal diam. Ia segera memerintahkan Xiong Zhan untuk mengejar Mugu sekarang juga. Namun Xiao Yan justru meminta agar Xian tak perlu melakukannya, karena jika kita melanjutkan pertarungan ini maka kita juga akan terluka parah. Dan lihatlah diriku yang sudah tak mampu berdiri. Lantas Xiao Yan pun memberitahu tentang misinya pada Xian, yaitu diriku harus mendapatkan 3.000 api surgawi terlebih dahulu sebelum menyelamatkan guru. Jadi aku akan mencari bahan-bahan obat untuk membuat pil tersebut.
Xian bilang bahwa masalah bahan obat-obatan adalah hal yang mudah, kemudian dirinya pun segera menyuruh Xiongzan untuk membantu Xiao Yan mencari bahan obat-obatan, lalu setelah itu mereka pun bergegas untuk mencari bahan-bahan yang dibutuhkan Xiao Yan. Tak berselang lama, mereka bertiga akhirnya sampai di istana Xiongzan. Saat masuk ke dalam, Xiao Yan dibuat terkejut, ketika ia melihat banyaknya bahan-bahan obat di sana. Dirinya bertanya pada Xian, apakah Xiongzan lah yang mengumpulkan semua ini? Xian menjawab, aku yang memerintahkannya agar mengumpulkan obat-obatan ini untuk kumakan. Lantas Xiao Yan yang melihat inti dari buah naga dan buah api merah menjadi sangat senang. Kemudian Xian mengatakan, agar sebaiknya Xiao Yan mengambil apapun yang dia butuhkan. Sementara itu Xiongzan bergumam, bahan obat-obatan yang dengan susah payah kudapatkan, malah dibawa secara percuma oleh Xiao Yan. Xian yang mendengarnya langsung memarahi Xiongzan. Xiongzan tentu menjadi sangat takut saat menyadari aura naga kuno milik Xian. Hal itu karena darah naga kuno Xian jauh lebih kuat dibandingkan dengan darah beruang kuno miliknya. Xian lalu bilang, apakah hanya itu saja yang kau perlukan? Xiao Yan pun menjawab, bahan obat untuk membuat pil api surgawi 3000 sudah lengkap. Kemudian Xiao Yan berterima kasih kepada Xiongzan atas pemberian bahan obat-obatan miliknya. Dirinya juga mengatakan, aku tak akan mengambil bahan lainnya yang tidak aku butuhkan, karena diriku tahu kau dengan susah payah mencarinya. Xiongzan yang mendengar perkataan itu menjadi sangat tersentuh. Lalu ia berkata, aku ingin sekali memiliki seorang adik yang baik sepertimu, dan diriku ingin memberikan sebuah ekstrak permata Tianma padamu, karena mungkin saja benda ini dapat membantu dirimu, saat kau dalam perburuan pil 3000 api surgawi membara. Xiao Yan bilang, apakah ekstrak permata Tianma ini memang memiliki khasiat yang sangat hebat? Xiongzan menjelaskan bahwa aku tak mungkin membohongimu, tetapi sebelum itu kau harus memurnikannya terlebih dahulu sebelum dipakai. Lalu Xiao Yan berkata, apakah kau bisa membantuku untuk menyiapkan ruangan rahasia, agar aku bisa berkonsentrasi saat memurnikan ekstrak permata Tianma? Xiongzan pun langsung menjawab, tentu saja aku bisa membantumu. Dirinya membawa Xiao Yan ke sebuah gua yang tersembunyi. Ia menegaskan, ruangan ini sangat cocok untukmu yang ingin berlatih dan melakukan pemurnian. Xiao Yan segera berterima kasih lagi atas bantuan Xiongzan. Dirinya juga meminta, agar Xiongzan melindungi tempat ini selama proses berlangsung. Xiongzan berkata, aku akan melakukan apapun tugas yang kau perintahkan. Xian juga bilang, bahwa selama aku dan paman Xiongzan berada di sini, sebaiknya kau tidak perlu mencemaskan hal lain. Saat tiba di dalam gua, Xiao Yan langsung memulai pemurnian pil 3000 api surgawi. Ia mengeluarkan 3 bahan obat lainnya lalu menggabungkannya. Setelah itu Xiao Yan juga memurnikan ekstrak permata Tianma. Xiao Yan yakin jika semua proses ini berhasil, maka kesempatan untuk memenangkan kompetisi akan semakin besar. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Xiao Yan telah selesai membuat penggabungan 3 bahan tersebut, sehingga sekarang Xiao Yan hanya perlu melakukan proses penyatuan terakhir. Namun saat itu ia panik, karena terlalu banyak memasukkan sumsum inti bumi, jadi dirinya segera mengambil jus spiritual agar komposisinya sesuai. Tapi tanpa diduga embrio pil tersebut meledak dan membuat Xiao Yan terpental. Ia berpikir, sepertinya meracik ketiga bahan obat ini akan memakan waktu yang cukup lama, tapi demi 3000 api surgawi diriku harus berhasil melakukannya. Sedangkan di luar gua, terlihat Xian yang mulai merasa bosan menunggu Xiao Yan selesai. Ia berkata, sudah 8 hari Xiao Yan melakukan prosesnya, tetapi mengapa dia belum juga selesai, dan apakah dirinya baik-baik saja? Karena jika dia tidak dengan cepat menyelesaikannya maka alam pil akan kembali ditutup. Kemudian Xian memutuskan untuk melihat keadaan Xiao Yan di dalam gua. Namun paman Xiongzan mengingatkan, bagaimana jika nanti proses kultivasi Xiao Yan menjadi terganggu. Xian menjawab jika hal itu tidaklah masalah, karena mengekstrak pil sangatlah penting jadi aku takut dia akan memaksakan diri. Tetapi tiba-tiba saja keluar banyak asap dari dalam gua tersebut. Xian bilang,
bahwa hanya alkemis tingkat 8 lah yang mampu menyerap aura spiritual sepekat itu. Xiong Zhan bertanya, apakah Xiao Yan sedang diserang di dalam sana? Xian memberitahu, kau tak perlu khawatir, karena Xiao Yan sudah seringkali melewati ujian yang sangat berat, tapi dirinya tak mungkin mati dengan begitu mudah. Sedangkan di dalam gua, terlihat Xiao Yan sedang menahan rasa sakit dari penggabungan 3 obat tersebut, yaitu diantaranya ada sumsum inti bumi, jus pil spiritual dan ekstrak permata Tianma, yang mana hal itu membuat jiwa Xiao Yan seperti akan meledak saat menyerapnya. Saat jiwa Xiao Yan mencapai tahap maksimal, sebagian gua itu pun menjadi hancur. Xian juga melihat jika jiwa milik Xiao Yan kini justru terpisah dari tubuhnya, yang hal itu menandakan bahwa Xiao Yan sepertinya gagal. Tetapi tanpa diduga, Xiao Yan ternyata berhasil mencapai tahap alkemis tingkat 8. Xiao Yan segera mencoba kekuatan tapak spiritual miliknya ke arah Xiong Zhan, dan saat Xiong Zhan melesat untuk menahan serangannya ia tersadar, pantas saja di zaman dahulu tak ada satupun Daoqi yang berani menentang para alkemis spirit tingkat tinggi. Xiao Yan bertanya, apakah Paman Xiong Zhan baik-baik saja? Xiong Zhan berkata, bahwa seranganmu sangatlah luar biasa, dan jika orang lain yang melakukannya, pasti sudah mengalami cedera jiwa yang cukup serius. 话题归元，臭丫头，你就不能盼我点好啊！已经踏入8品炼药师的境界了。 Xiao Yan mengatakan, sudah berapa lamakah aku berada di dalam gua, saat diriku melakukan proses penggabungan pil? Xian menjawab, kau berada di sana sudah 8 hari, dan jika saja kau belum berhasil, gerbang alam pil akan segera ditutup. Xiao Yan bersyukur karena masih ada 1 hari sebelum ujian kedua ditutup, dirinya juga langsung melihat peta untuk memeriksa seberapa jauh ia dari gerbang alam pil. Tetapi Paman Xiong Zhan mengambil peta itu, lalu dirinya segera memanggil seekor burung untuk mendekat. Ia berkata, aku akan mengantarmu menuju ke sana, sehingga apabila Master Mugu kembali menyerang dirimu aku bisa membantumu. Xin berpindah ke gerbang luar alam pil. Di sana terlihat Song Qing yang memberitahu Cao Ying, sepertinya Master Mugu menggunakan kekuatan tersembunyi untuk membuatku menjauh, jadi kau harus percaya padaku, karena bagaimana mungkin aku dengan tega meninggalkanmu sendirian. Cao Ying menjawab, jika semua itu tidaklah penting, dah wajar saja jika kita mengutamakan nyawa kita sendiri sebelum nyawa orang lain, sehingga kau tidak perlu berbohong kepadaku. Tanpa diduga datang Master Mugu ke alam pil, hal tersebut tentu membuat Cao Ying menjadi sangat marah. Ia menegaskan berani sekali kau datang, setelah membunuh dan melukai orang-orang di alam pil ini. Sedangkan Song Qing mengajak Cao Ying untuk lebih baik segera pergi dari sana. 你还有脸在此安坐？走，我怎么会抛下你独自逃生呢？ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 123 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.